9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat mengikuti ibadah Pray and Worship pada hari ini bersama Gereja Baptis Duta Ilahi Tulungagung. Baik Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara streaming. Biarlah sore hari ini kita boleh memuji, memuliakan Tuhan Allah kita. Seperti dalam Mazmur Daud dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah sore hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan Dia. Karena Dialah Allah penyelamat kita. Hanya Dialah Allah yang layak kita puji dan sembah. Karena detik demi detik dalam kehidupan kita, penyertaannya yang sempurna, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita, biarlah menjadikan kita untuk selalu memuliakan Dia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Biarlah setiap hari kami memuji Engkau Tuhan, karena keajaiban kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dialah penghibur pelindung kita. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernafas, tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat bangsa bagi Raja. Turut tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersumpah atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Engkaulah Yesus penyelamat kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
Allah penyelamat kami, Allah yang mengasihi kami. Karena itu sore hari ini Tuhan, biarlah kami boleh datang di hadirat-Mu untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau telah melakukan banyak hal di dalam hidup kami, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sore hari ini kami menyerahkan setiap diri kami, roh tubuh jiwa kami. Tuhan menjamah, Tuhan mengampuni setiap kami dan melayakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kami boleh pulang dengan berkat daripada Tuhan. Karena kami boleh hidup makin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami sore hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan mari kita bersama-sama terus bersyukur, memuji memuliakan Dia Allah kita. Kunaikan syukur padamu Yesus. Biarlah pujian ini boleh menjadikan kita makin merasakan kasih Allah, dan kita boleh rindu untuk terus memuji dan memuliakan Dia. Naikkan Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Nya, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu
Terpujilah Engkau Yesus. Biarlah sore hari ini kita boleh terus membesarkan nama Tuhan. Karena dialah Allah kita. Dialah Allah yang ajaib. Dialah Allah yang kuasa, yang selalu menolong kehidupan kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Besarkan nama Tuhan, tinggikan Dia. Besarkan nama Tuhan, tinggikan Dia. Kemuliaannya besar, kebenaran Dia. Hutan yang membelas, betapa besar kasih-Nya. Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu. Dan sekarang saat yang berbahagia, kita boleh melayani Tuhan kita melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Suyati dapat memimpin di dalam doa persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti streaming dimanapun berada dan rindu untuk melayani di dalam persembahan, bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami semua yang ada di tempat ini bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan yang sudah kau berikan kepada kami melalui putramu Yesus Kristus,
yang sudah melakukan semuanya bagi kami semuanya. Terlebih Engkau yang sudah mengurapi kami dengan roh-Mu dan roh-Mu sendiri yang akan terus menuntun memimpin kami dan turut bekerja di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami semua yang di tempat ini. Oleh sebab itu ya Bapa, sungguh kami yang di tempat ini mau mempersembahkan yang terbaik. Biarlah persembahan ini merupakan ucapan syukur kami karena pemeliharaan-Mu yang terus kuberikan kepada kami. Bapa, inilah setiap persembahan kami ya Bapa. Terimalah Bapa, sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan ini sungguh berguna bagi pelayanan kami melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bahagia melayani Rajaku. Sukacita, damai dan berkat bagi setiap kita yang boleh melayani di dalam Tuhan. Biarlah menjadi sukacita kita yang boleh melayani di dalam persembahan kepada Tuhan. Dan terlebih itu menjadi sukacita yang sempurna apabila kita boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan kita untuk kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan yang akan terus menolong kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Katakan, ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan ku
Katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. berserah penuh padamu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu akan terus menjadi kekuatan kami. Firman-Mu menjadi penuntun hidup kami.
hanya Engkaulah Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu mengatur setiap hidup kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tri Hadianto yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, firman-Mu yang hidup boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan setiap kami masing-masing, dan kami serahkan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kepada hambanya Bapak Pendeta Tri Hadianto kami persilakan. Terima kasih Bu Win sudah didoakan. Kita membuka tema yang sudah ada dalam poster ayat tema, maksud saya Roma pasal 4 ayatnya 6 sampai 8. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang itu berpikir orang yang berbahagia kalau kita menggumuli tentang kebahagiaan. Orang yang berbahagia adalah pasti kebanyakan orang mikir adalah orang yang punya banyak harta. Orang yang paling banyak hartanya adalah orang yang bahagia. Punya rumah besar, ada taman bunganya, ya. Lalu punya home theater, punya wifi dengan kecepatan tinggi, ada akuariumnya dengan aneka ikan-ikan laut yang warna-warni. Lalu ada apa lagi? Yang kesukaan saya ada kursi pijetnya. Wah ini, kursi pijet bukan yang 20 juta, 15 juta ya. Kursi pijetnya seharga mobil. Wah itu enak banget ya. Tetapi pertanyaan saya saudara, sesungguhnya dengan keindahan rumah, taman, home theater, wifi, akuarium, kursi pijat, yang menikmati itu siapa? Karena bosnya pagi-pagi sebelum matahari terbit sudah pergi bekerja. Pulangnya malam, jam 9 malam, setengah 9. Karena suaminya pergi kerja sejak pagi, istrinya kan kesepian. Akhirnya dia arisan ikut kegiatan ibu-ibu, mungkin berbagai macam kegiatan di luar rumah, enggak pernah di rumah. Karena bapak ibunya enggak di rumah, maka anaknya juga kurang kasih sayang, kurang perhatian, sisan minggat. Enggak pernah sobo rumah. Lalu siapa yang paling diuntungkan dengan segala fasilitas? Pembantu-pembantunya, menikmati kursi pijat, menikmati wifi, menikmati home theater, menikmati taman bunga yang indah ya. Ya, yang menikmati justru para asisten rumah tangganya ya. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan orang-orang kaya itu justru kebanyakan ya, ketika saya pernah cerita ya melayani di Jakarta bekerja sama dengan Solusi, banyak orang kaya, banyak tidak semua ya, banyak.
Hanya orang kaya punya duit itu mencoba mencari kebahagiaan. Untuk merasa bahagia itu dia harus membeli obat bahagia. Obat apa sih marai bahagia sih? Ya segolongan narkoba, ganja, pil gedek, apalagi minuman keras. Untuk merasakan kebahagiaan mereka harus membeli obat mahal, saudara-saudara. Nah, yang benar-benar menikmati hidup ya para pembantunya dan tukang kebunnya. Nah, itu makanya saudara, kekayaan, apalagi ya, kehormatan dunia, ya, itu seperti kecantikan yang palsu. Tadi saya lihat di YouTube, tapi saya download enggak bisa. Tapi saudara mungkin pernah melihat di program TV namanya Buser, Buru Sergap. Ya. Di dalam kisah Buser mungkin sudah pernah lihat di televisi ya, bagaimana pedagang buah itu memanen buah pisang masih muda. Buah pisang masih muda itu sudah diambil, lalu dia mencampurkan air dengan larutan kimia tertentu. Setelah itu saudara, pisang itu direndam di larutan kimia itu. Mungkin saudara ada yang melihat itu ya, berita itu, Buser. Ya, lalu dicuci sekali cuci itu warna sudah berubah loh. Dari hijau mentah itu sudah mulai kuning celirit-celirit. Baru dicuci pertama. Makanya dalam waktu semalam pisang sak tundun itu sudah kuning semua. Dalam waktu semalam. Makanya kalau kita beli pisang gampang ditenane, kalau matangnya itu kompak, itu berarti entah disemprot, entah direndam dengan air kimia, makanya matangnya bisa rata. Kalau matang suluhan, saudara tahu ya, yang matang itu baru 1, 2, lainnya masih hijau. Nah itu suluhan itu, pasti malah asli loh yang itu. Tapi kalau kompak 1 tundun kuning matang semua, nah itu pasti semprotan ya. Jadi cantik penampilannya sih buah-buahnya. Pepaya yang direndam dengan larutan itu saya tonton tadi, bagus, merah. Keren, matangnya menarik, cantik banget. Cuma diraupi kayak kita ibu-ibu ya, nggak tahu kalau yang kerja ya, apakah sempat mandi, datang pray and worship, apakah cuma diraupi dan terlihat ayu ya. Itu kayak buah pepaya itu ya. Ya cuma dimandiin langsung terlihat cantik, tetapi cantiknya, matangnya itu palsu. Demikian pula dengan kekayaan, ketenaran, itu adalah kebahagiaan yang palsu. Berkali-kali kita mengutip, saya sudah mengutip ya banyak aktor, aktris dunia terkenal punya nama, tapi menderita banget. Kemarin Bulani juga mengutip Elvis kalau tidak salah ya, minggu sore. Menderita. Siapa itu? Michael Jackson, matinya tidak jelas. Ya. Ditutup-tutupi yang jelas. Ya. Banyak aktris-aktris ya, aktor-aktor yang sangat terkenal mati dengan mengenaskan di Korea Selatan, bahkan banyak yang bunuh diri. Kenapa terkenal kaya kok bunuh diri? Mesti tidak mungkin bahagia itu. Makanya kita itu pernah saya ngupload video, uang itu sawang sinawang. Kita nyawang, wah enak ya. Dadi wong duwe duit. Sing duwe duit nyawang pendeta, penak ya bojone pendeta ben dina ditunggoni. Esuk awan bengi nang omah terus. Iya, sawang sinawang sesungguhnya saudara. Yang neng omah terus nyawang sing keluar rumah ya. Wah kok enak banget ya, yang bisa kerja, ganti suasana dan seterusnya. Nah, yang jelas hari Minggu yang lalu sudah saya singgung bahwa kebahagiaan itu bukan karena kondisi kita. Nah, di judul poster yang saya upload hari ini,
Bahagia karena Allah titik-titik, ada titik-titiknya loh. Jadi bukan karena Allah selesai. Karena Allah apa ini? Ya. Bahagia karena Allah titik-titik. Ya, karena di situ ayat 6 tadi sudah jelas ya. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi keselamatan dalam iman Kristen adalah hadiah dari Tuhan. Bahagia karena Allah apa? Memberi hadiah besar. Karena Allah memberi hadiah yang sangat besar. Luar biasa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ibu saya itu saya pernah dengar. Dulu waktu sekolah guru, pernah belajar di sekolah guru, ibu saya itu 17 Agustus diminta dengan siswa-siswa lain itu, murid-murid yang lain nyanyi lagu-lagu kebangsaan di Istana Negara. Karena ibu saya waktu kecilnya kan di Grogol, Jakarta ya. Terus setelah itu agak dewasa pindah ke Jogja, Sentulu. Tapi sempat besar di Jakarta. Nah, di Istana Negara itu seneng banget tuh, cerita sama saya. Aku dulu pernah lo nyanyi di halaman Istana Negara. Ning halaman itu seneng loh saudara. Padahal sing di halaman Istana Negara dalam rangka upacara itu umbiuan. Tapi kebanggaannya itu luar biasa. Ya. Nah, coba apa sih hadiah Tuhan itu? Spektakulernya apa? Oke, mungkin Istana Negara hanya orang-orang tertentu ya, banyak yang sudah masuk, mungkin jutaan orang juga, tapi kan kita belum. Setahu saya kok kita yang di ruangan ini mungkin belum ada yang masuk Istana Negara. Ini baru Istana Negara loh, belum nanti masuk Gedung Putih, istananya Presiden Negara Adidaya, Gedung Putih. Tidak usah jauh-jauh, bukan yang adidaya, yang Inggris, Istana Buckingham. Ada enggak pernah masuk? Sulitan, kita coba mau masuk ke Gedung Putih. Langsung kita di stop, dicegat. Ngapain kamu masuk? Tangkap, pasti langsung ditangkap saudara. Dipiting langsung, itu baru Istana Presiden Amerika. Sekarang memasuki Istana Raja Alam Raya. Bayangkan saudara, istananya Raja Alam Raya. Saudara dan saya nanti dipersilahkan masuk. Itu hadiah yang besar sekali saudara. Saya yakin kalau saudara dan saya diundang secara khusus Presiden Jokowi ke Istana Merdeka Jakarta gitu ya. Indonesia kan bukan negara adidaya, bukan negara kaya raya ya. Tapi diundang ke istananya loh, kita mungkin sebulan sudah enggak bisa tidur. Kelambiku engko opo, sepatuku opo. Bingung kita mantes-manteskan diri saking senengnya diundang ke istana. Makanya saudara-saudara diberi hadiah oleh Tuhan ini, kalau saudara merenungkan, saya dan saudara memasuki hadirat Raja Alam Raya. Di istananya yang mulia, istananya yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya di alam semesta ini, saudara-saudara. Ya. Sesungguhnya padahal kita tidak berada di sana loh saudara. Sesungguhnya sepantasnya kita bukan di istana. Di mana sesungguhnya nasibnya orang-orang berdosa? Nasibnya orang-orang berdosa itu sebetulnya di tempat pembuangan akhir. Sampah Gehenna. Bahasa Alkitabnya Gehenna dari lembah Gehinom. Gehinom itu tempat pembuangan sampah di luar kota Yerusalem yang pernah dibakar dan tidak pernah padam apinya. Makanya Tuhan Yesus menggunakan gambaran neraka itu Gehenna, lembah Gehinom.
Sesungguhnya kita semua harusnya di pembuangan sampah akhir dibakar. Tapi saya dan saudara dipersilahkan masuk istana. Sebelum kita menyadari itu saudara, kalau kita tiba-tiba dikatakan saudara dan saya nanti disuruh masuk istana, saudara mungkin kita cuma bersyukur. Bukan di situ sebetulnya tempat kita, di tempat pembuangan akhir. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya dan saudara dipersilahkan masuk istananya. Dan saya dan saudara tidak terkena kotoran neraka, tidak terjilat api neraka sedikit pun. Nah makanya kita ini belum pernah bisa bersyukur benar saudara sebelum kita tahu ngerinya neraka. Kalau nanti saya dan saudara menyadari ngerinya neraka itu seperti apa, orang masuk di sana itu kondisinya seperti apa, lalu saudara berada di surga. Makanya kemarin ketika PBI berdiskusi, pertanyaannya seperti Bu Karmani ya Pak Yadi ya, yang di surga nanti itu Pak Yadi Bu Karmani itu ya, ada rumah besar. Apakah ada bedanya rumah besar, rumah kecil, orang Kristen nanti terus Pak Yati bilang, nek pendeta mesti nanti di surga rumahnya besar gitu ya Pak Yati cerita gitu. Kalau pendeta mesti rumahnya besar di surga. Saya bilang ke Pak Yati dan para peserta, saya nanti di surga itu di rumah kardus aja saya seneng. Gak usah nih gedung gede, sing penting raning neraka. Kalau kita ngerti neraka, saudara, orang terpanggang, ndak ada siang dan malam terbakar oleh belerang yang menyala-nyala sakitnya itu loh saudara. Diberi tubuh, dibuang ke neraka tapi ndak bisa mati kalau dibuang. Kalau di dunia kan kita kebakar parah mati kan selesai. Di sana ndak selesai-selesai. Apakah kalau gitu kita masuk sudah neng terasi surga sak meter neng pinggiran ini lebih seneng banget. Apalagi kita masuk istana, dipersilahkan masuk istana. Dan memerintah bersama Yesus, saudara. Saat ini kita, kitab Ibrani memberitahu kita lebih rendah dari para malaikat. Tapi pada saat saya dan saudara nanti memasuki surga, saudara dan saya dijadikan lebih tinggi daripada malaikat. Saya dan saudara akan memerintah bersama Yesus. Saudara akan dilayani. Karena saya dan saudara adalah pangeran-pangerannya, anak-anaknya Allah. Oh keren. Padahal tempat kita enggak di situ. Makanya kalau sudah tahu gitu itu saudara, orang malas jam doa. Malas ibadah kok kenemenan. Kenemenan saudara. Teolog Bonhoeffer itu banyak ngomong yang Injil murahan itu ya. Dia sedih banget loh. Sebetulnya orang Kristen yang menganggap anugerah itu murah, lalu berpikir bahwa saya tidak perlu berubah. Pikiran Bonhoeffer ya. Oh aku tidak perlu berubah karena anugerah Allah itu sangat besar makanya saya tak hidup seenaknya. Itu orang yang sangat sesat. Karena anugerah yang sejati itu anugerah yang mengubahkan. Bukan anugerah yang membuat orang yang diberi anugerah itu seenak udelnya sendiri. Itu Bonhoeffer. Pada saat dia berbicara tentang Injil itu gratis tapi bukan murahan. Ya. Ayat 6 saudara, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Yang menyebabkan kita bahagia pertama itu apa? Itu loh saudara, pertama kita harusnya disampah, jadi sampah, dibakar. Tapi kita di tempat yang mulia. Lalu yang kedua saudara, yang lebih mengagumkan adalah Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Bukan menyuruh malaikat loh saudara. Selamatkan manusia. Saudara pernah ya lihat di YouTube bagaimana orang mau ketabrak mobil lalu ada malaikat muncul selap, tahu-tahu orang itu sudah di pinggir.
Banyak kesaksian-kesaksian orang ditolong, diselamatkan malaikat. Saya pernah juga dalam pelayanan penginjilan itu ya, saya cerita sekali ada malaikat yang diutus Tuhan. Berkali-kali Tuhan itu menyelamatkan utusan Injil di pedalaman Papua, di Afrika itu dengan mengutus malaikat. Tapi renungkan ini saudara, ketika Allah menyelamatkan manusia, dia tidak menyuruh malaikatnya. Dia sendiri datang. Wow. Makanya saudara, kalau kita ini orang Kristen itu hanya karena menghadapi masalah sidik stres. Ngadepi masalah sidik bersungut-sungut. Ucapan syukur itu lalu hilang. Kok kita itu tidak menyadari siapa kita? Apakah ada musibah yang lebih besar tuh saudara daripada orang masuk neraka itu? Apa ada penyakit, rasa sakit yang lebih mengerikan daripada berada di neraka, tersiksa di neraka? Kalau gitu saudara-saudaraku, keadaan di dunia itu tidak dapat merampas kebahagiaan kita. Makanya Paulus di penjara menyanyi, mau dipenggal menyanyi. Karena gak ada lagi penderitaan yang lebih mengerikan kalau menyadari ini kunci utama saudara, kebahagiaan, kesadaran. Kita ini diperlakukan istimewa, Allah sendiri yang kedua datang. Allah sendiri datang saudara. Dalam bahasa asli anugerah ya, Allah itu memberikan kepada manusia dengan membungkukkan dirinya. Saudara, kalau saudara memberi kado kepada orang yang terhormat, ngadu pejabat, saudara kan memberikan sambil bungkuk, ya, membungkukkan diri, memberi hormat. Ya, ini dari kami, mohon diterima. Nah, bayangkan kalau yang membungkukkan diri itu Allah, memberi kepada saudara manusia-manusia yang hina. Kita ini manusia hina, cemar, kotor, rusak, bobrok. Dia memberikannya dengan membungkukkan. Aku memberi kamu anugerah. Duh, siapa kita ini? Tapi kan, masa sih Pak gambarannya begitu? Iya begitu. Coba saudara renungkan inkarnasi Yesus, Allah menjadi manusia itu bukankah dia merendah? Kitab Ibrani bahkan memberitahu kita lebih rendah daripada manusia pada umumnya. Karena tidak ada manusia yang lahir di kandang, dia lahir di kandang. Banyak orang disalibkan, Petrus disalib dengan kepala terbalik. Pertanyaannya, sebelum Petrus disalibkan, dicambui dulu enggak, diludahi enggak, dihina enggak, ditampari enggak? Banyak orang yang disalib juga, tapi yang sehina Yesus ada enggak? Makanya ungkapan bahasa aslinya Allah itu memberi anugerah sambil membungkuk. Siapa manusia itu? Sudah manusia rusak, gagal, bobrok. Allah memberi anugerah itu dengan sangat menghargai saudara dan saya. Dengan kerendahan hatinya. Oleh karena itu Billy Graham berkata, keselamatan adalah tindakan Allah. Keselamatan yang dimulai oleh Allah, dilakukan oleh Allah, dan diteruskan oleh Allah. Terus kita di mana? Nggak ada. Di mana peran kita? Nggak enek belas. Apa ini mau tidak menyebabkan kita bahagia banget tuh saudara? Kita bisa masuk surga, peran saya apa? Nggak enek. Loh, tapi itu bukan Injil murahan, bukan. Setelah saya dan saudara diberi anugerah sambil Allah membungkuk, saudara deprok. Berlutut ngewel karena melihat Allah merendahkan diri sebegitu dalamnya dia berkorban. Apa enggak kaki kita gemeteran saudara? Melihat Allah begitu mengasihi kita dan menghargai kita demikian besar. Terus kita ini masuk jadi orang kurang ajar, enggak pernah menghormati dia, hitung-hitungan sama dia. Kok enggak tahu-tahunya sama sekali.
Nah, anugerah orang penerima anugerah yang benar itu dia akan diubah oleh anugerah, saudara. Jika keselamatan itu karena perbuatan baik seperti agama-agama lain, saudara. Jika keselamatan itu karena usaha kita, usaha manusia, karena dia beribadah, dia beramal, karena dia berbuat ini dan itu, kalau dia berbuat baik, pertanyaan teolog, saudara. Ya, pertanyaan teolog, lalu orang butuh Tuhan enggak? Kalau manusia bisa selamat tanpa anugerah. Manusia itu selamat karena dia berbuat baik, karena dia beramal, karena dia menjauhi dosa, dan dia bisa masuk surga. Berarti dia masuk surga itu karena dia menerima haknya. Karena apa? Dia sempurna. Dan kalau orang masuk surga karena sempurna, bukan karena Tuhan, ya terserah dialah mau nyembah Tuhan atau enggak di surga. Wong dia di surga karena dia sendiri, enggak ada itu konsep kayak gitu. Makanya orang di surga itu makanya menyembah Tuhan karena apa? Karena semuanya Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan, semua karena anugerahnya. Kita kan berlutut menyembah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan. Bayangkan kalau ke surga itu karena kebaikan saya, kehebatan saya, karena amal soleh saya. Ya aku masuk karena sudah hak saya. Saya di surga mau nyembah Tuhan atau tidak terserah saya. Saya masuk surga karena diri saya kok, bukan karena Tuhan. Dan itu sombong sekali. Kalau ada orang yang merasa bisa masuk surga karena kebaikannya, itu orang yang ndak ranyawang gitu ini Jawa bilang. Gak sadar dirinya itu siapa. Kok pede-pedenya. Amos 6 ayat 8-nya. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikian firman Tuhan, Allah semesta alam. Aku ini keji, kejam kepada kecongkaan. Yakub itu yang dimaksud Israel. Dan benci kepada purinya, bangunan gagah yang dibanggakan. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Tuhan itu jengkel paling tidak suka sama orang sombong. Siapa toh? Orang Farisi itu loh. Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti pemungut cukai. Aku bersyukur tidak seperti PSK itu. Sombong men kamu. Kita ini punya dosa tapi dengan jenis yang berbeda. Jangan merasa GR, kita bukan PSK, tapi kita pendosa. Ya. Makanya orang yang percaya Yesus itu yang rendah hati. Kalau orang itu ya, kan kita sering mendengar, bawang lanang itu, bawang putih lanang itu ampuh, wis kowe mangan kuwi sehat terus. Atau wis minum jus mengkudu tiap hari sehat. Nek pancen mangan bawang putih sehat, ngombe jus mengkudu sehat. Wong sing mangan bawang putih dan minum jus mengkudu ndak butuh dokter. Dulu ada saya dengar di persekutuan, ya di gereja kita ada yang saya, pokoknya minum bawang putih, ngeremus benesok aku mengguya. Nanti sehat. Bareng saya lihat obatnya makai banget. Jangan GR, emang sudah gitu terus sehat terus. Namanya manusia. Manusia itu bukan dari karet tubuhnya, bukan dari plastik. Ya. Dan memang sehat terus tidak butuh dokter. Memang kalau kita bisa menyelamatkan diri kita tidak butuh Tuhan. Ya, berbuat baik saja yang penting saudara.
Ya, nanti setelah di surga enggak butuh Tuhan. Nah, Tuhan itu bersyukur ini yang terakhir. Ini yang kita syukuri ya. Pacarnya Ellen itu, Andri itu yang biasa kebaktian. Itu Ellen kan sekarang piara kucing ya. Mungkin saudara lupa, Tri kok kucing? Iya, saya sudah kasih tahu jelas. Ya, yang kekhawatiran ada toksoplasma dan sebagainya, wah, sudah tak beritahu. Dan dia, oh nanti itu kami vaksin dan sebagainya, terserah urusanmu, tapi papa sudah kasih tahu. Dia pelihara kucing. Ya. Dan seringkali saudara, ya memang yang membersihkan adik-adiknya. Ya. Adik-adiknya itu jadi karyawan kebun binatang. Kebun binatang kucing, itu dia dibayar khusus sama kakaknya ya. Kamu tak bayar, tapi tugasmu membersihkan kandang kucing itu setiap hari. Jadi Elva dan Vando itu sudah punya gaji saudara. Keren ya. Tapi Eldo belum. Sebentar lagi. Tapi Elva dan Vando itu sudah punya gaji. Gaji dari ngeresiki kandang. Tapi saudara-saudara saya perhatikan karena anak-anak yang bersihkan tetap saja ada, mesti sedikit-sedikit baunya itu ada. Tapi kalau sudah pacarnya Ellen datang dan dia mulai membersihkan, harum, wangi semuanya. Kok beda ya? Ya, makanya saya sampai mikir ahlinya ngeresiki Mang Andri. Ngeresiki kotoran kucing yang bau, entah kucing itu muntah, entah diare. Pokoknya kalau sudah ada dia, enggak bau sama sekali. Romo Demelu, dia berkata, Allah dalam Alkitab, ahlinya nangani dosa, Allah dalam Alkitab. Bersyukur orang-orang pilihan. Karena seburuk apapun dosa kita, kalau orang pilihan akan diubah oleh Tuhan. Karena dia ahlinya. Dosa kita badeknya kayak apa, dia ahlinya. Meskipun dosamu semerah kirmisi, akan dijadikan seputih bulu domba. Karena apa? Dia ahlinya. PSK yang dibawa kepada Yesus, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Kok iso? Karena dia nanti akan pergi ke salib, disalib menggantikan wanita itu. Dia ahlinya. Oh, pernah bersyukur saudara. Sekarang pertanyaan saya, setelah mengetahui berkat yang begitu besar, apakah masih ada keadaan yang tidak enak di dunia ini yang menyebabkan kita kehilangan kebahagiaan? Kalau masih, berarti khotbah saya belum menyadarkan saudara. Sore hari belum membuka pikiran saudara dan belum menyadarkan. Sehingga saudara kita merasa tidak bahagia. Orang jadi orang Kristen menjadi orang yang sangat berbahagia kalau tahu. Amin. Silahkan Bu Nini melanjutkan. Ya, terima kasih hambanya akan firman yang sangat memberkati. Bahagia karena Allah. Karena anugerah Allah begitu berharga, begitu mahal. Bukan anugerah yang murahan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai berdoa, mari kita renungkan. Mungkin ada hal-hal yang menghambat doa kita untuk bisa dijawab Tuhan. Dosa dalam hidup kita, sikap hati yang sombong, adanya berhala-berhala dalam hidup kita, hati yang tidak mau mengampuni. Apakah kita juga kurang murah hati? Atau hubungan yang tidak beres dengan sesama, suami dengan istri,
istri dengan suami, orang tua dengan anak. Mari kita jadikan harmoni antara tubuh, jiwa dan roh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Mari kita puji kebesaran-Nya. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih, Yesus, atas kasih, atas kebaikan-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, Yesus.
kasih Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mulai berdoa dengan mengucap syukur karena persekutuan hamba Tuhan BPD Jatim 2 sudah berjalan dengan lancar dan semua kebutuhan tercukupi. Dan kita berdoa untuk tema gereja bulan ini supaya menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan para peserta ibadah streaming gereja kita. Dan kita berdoa bagi Natal gereja-gereja Rayon Selatan yang akan dikunjungi hamba-hamba Tuhan dan mempersembahkan pujian istimewa dalam Natal gereja-gereja Rayon Selatan tersebut. Dan berdoa juga untuk rencana retreat hamba Tuhan BPD Jatim 2 yang akan diadakan di Villa Prigi Trenggalek. Doakan rapat yang akan mulai diadakan pada hari Jumat sore minggu ini. Dan berdoa untuk pertambahan jiwa-jiwa baru di gereja kita maupun cabang Kalangbret, supaya Tuhan mengirimkan orang-orang baru yang akan menjadi jemaat yang setia di gereja kita. Dan kita juga berdoa untuk pemulihan Nabila sehingga tetap sehat seterusnya. Juga berdoa untuk Bu Marji yang saat ini beliau mengalami sakit gatal-gatal di seluruh tubuhnya. El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau sangat besar Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang termulia.
Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Benar Tuhan. Ya Basa, Ya Basa, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya Basa, Ya Basa, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan mari kita berdoa untuk panitia retreat gereja kita yang terus bekerja keras untuk mensukseskan pelaksanaan acara retreat gereja. Berdoa supaya Tuhan memberkati semua usaha panitia dan berjalan dengan baik. Dan kita berdoa untuk pembicara-pembicara retreat serta ibadah minggu gereja saat retreat berlangsung. Berdoa supaya semua ibadah, baik yang di sini maupun yang di Batu, berjalan dengan baik. Dan kita berdoa untuk program pengadaan rumah pendeta supaya dapat segera mencapai target yang dirindukan oleh panitia. Dan berdoa untuk para lansia di gereja kita,
Bapak Minto, Bapak Kadenan, Bapak Karmen, Bapak Mulyani, Ibu Marji, Ibu Esther Joko, Bapak Sartono, dan Ibu Sumkadir, supaya tetap dikarunia kesehatan yang baik, segala mereka dapat menikmati masa tua mereka, serta untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita berdoa untuk kebutuhan kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan dicurahkan atas kita saat ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Karena kita sama-sama merasakan bahagia karena anugerah dari Allah. Bapa kita yang baik, Bapa kita yang mulia, Bapa kita yang setia. Kami Tuhan, tenanglah jiwa kami bersama-Mu Yesus, dan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih bersama
Terima kasih ya Bapak, Engkau sungguh Allah yang baik. Setiap kami membutuhkan kebahagiaan di dalam hidup kami. Meski banyak orang belum menemukan dan belum mengalami kebahagiaan yang sejati, namun Engkau menuntun kami kepada pengertian dan pemahaman bagaimana kami bisa hidup, kami bisa menemukan kebahagiaan. Terima kasih untuk firman yang Kau nyatakan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih juga pada malam hari ini Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk kami menaikkan permohonan kepadamu. Setiap permohonan yang kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan mengerti. Bahkan lebih mengerti dari apa yang kami pikirkan. Dan kami akan menunggu Engkau bertindak, Engkau campur tangan, sehingga apa yang kami panjatkan sebagai permohonan malam hari ini dikabulkan, akan menjadi wujud nyata di dalam kehidupan kami hari-hari esok. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh berbahagia ada di tempat ini. Dan saat ini tiba waktunya kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan, solusi yang dari Tuhan, penghiburan dari Engkau Tuhan, akan kami terima. Dan biarlah hidup kami di hari-hari berikutnya hidup dalam penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami panjatkan doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Firman-Mu Tuhan yang